Di video kali ini, gue akan memberikan satu fakta yang sangat menarik banget dan mungkin akan membuat sebagian daripada kalian itu terkejut tentang inflasi pendidikan yang ada di Indonesia. Pengen tahu jelasnya seperti apa? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, jadi gue pengen sharing sedikit ya tentang pendidikan. Seberapa pentingnya pendidikan sebelum gue masuk dari inflasinya, oke? Sampai ke inflasinya maksudnya. Gini, pendidikan. Pendidikan itu sangat penting buat semua orang untuk satu, bekerja. Itu udah jelas ya. Karena beberapa sektor pekerjaan dan bahkan mayoritas sektor pekerjaan itu menginginkan pendidikan yang tinggi-tinggi semua. Ya, kita ambil contoh misalkan perusahaan A menginginkan lulusan sarjana ini, perusahaan B menginginkan lulusan sarjana ini, gitu. Nah, itu jadi semakin tinggi ya. Kalau kalian bisa berpendidikan tinggi, itu kalian bisa masuk ke beberapa perusahaan tersebut gitu. Banyak perusahaan sih lebih tepatnya. Tetapi kalau kalian belum memiliki pendidikan yang tinggi, cukup sulit kalian untuk masuk ke perusahaan tersebut ya. Jadi semakin tinggi pendidikan kalian, semakin bisa kalian berkemungkinan untuk masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan juga, terutama perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar gitu. Jadi itu motivasinya kalau misalkan kita punya pendidikan salah satunya. Yang kedua, kalian fungsinya untuk menambah pengetahuan. Dengan kalian memiliki pengetahuan yang bertambah karena kalian sudah belajar di sekolah atau mungkin di kuliah, itu kalian akan bisa mungkin bikin usaha baru, kalian bisa pokoknya berpikirnya lebih luas lagi. Tetapi kalau kalian misalkan tidak berpendidikan tinggi, kemungkinan itu akan kecil. Kemungkinan kecil itu berarti bukan bisa dibilang tidak terjadi ya, itu bisa saja, tapi kemungkinannya lebih kecil. Kalau kalian berpendidikan tinggi, itu akan kemungkinannya lebih besar, teman-teman. Jadi dari segi pengetahuan dari segi itu juga untuk mencari duit itu adalah salah satu motivasi berpendidikan juga. Nah, fakta yang gue pengen kasih tahu ke teman-teman yang ada di rumah sekarang atau dimanapun kalian berada itu adalah bahwa inflasi pendidikan yang ada di Indonesia itu sekitar 10 hingga 15%. Kurang mengagetkan buat kalian? Itu 10-15% per tahun. Nah, oke gini. Gambarannya gini, coba ya, gue munculin di sini. Tek. Ini adalah contoh biaya perguruan tinggi yang naik secara per 5 tahun. Ya. Dulu awalnya berapa, sampai di tahun prediksi 2025 itu sebesar apa. Lo bayangin ya. Ini misalkan gue nih, itu di situ ada Trisakti kan. Nah, di Trisakti itu biayanya ningkatnya jauh banget, Pak. Dari 400 jutaan ya, misalkan ya dari 2015 kalau nggak salah, itu 400 jutaan itu naik jadi 900 juta berapa gitu. Buset, itu naiknya gede banget gitu kan. Lompatannya gede banget gitu. Bayangkan kalau misalkan kalian menunda pendidikan kalian semakin lama, biayanya itu semakin meningkat. Dan bahkan mungkin kalian nggak mampu untuk membayar pendidikan itu sendiri. Jadi teman-teman semua, itu penting untuk mempersiapkan pendidikan dari jauh-jauh hari. Dengan kalian mempersiapkan pendidikan dari jauh-jauh hari, kalian itu bisa terhindar dari hal-hal tersebut juga. Itu hanya dari perguruan tinggi saja. Ya. Bayangkan kalau misalkan TK, SD, SMP, SMA, bagaimana? Ya, TK, SD, SMP, SMA semua juga akan naik 10-15% berdasarkan data di BPS, atau mungkin di beberapa sumber lain juga ada yang bilang sekitar 12%, ada yang bilang sekitar 15%, tapi sekitar 10-15% lah menurut BPS. Tapi itu udah cukup tinggi, teman-teman. Mungkin dengan gue kasih gambaran kayak gini, kalian akan mikir lagi, wah kayaknya gue mendingan gak berpendidikan aja deh, gitu. Ngapain sih gue kuliah tinggi-tinggi, atau ngapain sih gue gini? Jangan salah guys,
itu menurut gua bukan pandangan yang tepat. Kenapa? Karena pendidikan itu diperlukan. Let's say sekarang S1 nih lagi didewa-dewakan ya, atau mungkin masih oke lah. Gue nggak tahu ya, 5 tahun lagi S1 masih ada value sebesar ini apa enggak, nilai sebesar ini apa enggak. Karena dulu, misalkan mungkin kejadian di orang tua kalian, D3 itu tuh udah kayak istimewa banget. Tapi sekarang D3 udah kecil banget peminatnya, perusahaan yang pengen ngambil dari D3. Lebih kecil dibandingkan S1. Nah, sekarang S1, nanti S2, nanti S3. Jadi semakin tinggi pendidikannya dan semakin keinginan perusahaan untuk mendapatkan orang-orang yang tingkat pendidikannya tinggi, semakin biayanya juga mahal juga kan. Di situ jadi kayak itu challenge kalian gitu loh, bahwa gimana sih supaya biaya pendidikan itu bisa kalian dapatkan seperti itu. Solusinya kayak gimana dari gua? Solusinya gua adalah pertama, kalian itu harus mulai berinvestasi dari jauh-jauh hari. Itu merupakan solusi yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan kalian menyisihkan dari jauh-jauh hari. Let's say kalian punya gaji berapa nih? Berapa juta? Kalian sisihin aja. Oh, 20% atau 30% gue sisihin nih buat apa namanya masa depan anak gue nih. Set, 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 set. Jadi nanti ketika udah 5 tahun atau mungkin udah 7 tahun kemudian, kalian udah enak gitu. Karena kalian udah ngumpulin dana dan di tempat investasi yang tepat. Jadi uang kalian akan growing di sana. Dan ketika itu terjadi kan kalian sudah tidak perlu pusing gitu loh. Aduh, biaya pendidikan ini makin mahal nih. Ya memang biaya pendidikan makin mahal. Mau itu ada pandemi atau enggak, dia bakal naik 10-15%. Jadi lu harus sudah prepare soal itu. Gitu. Jadi lu harus bekerja keras di sana gitu loh untuk rajin berinvestasi dan menyisihkan untuk ke depan hari. Itu adalah solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah kalian mengambil beasiswa. Jadi kalau misalkan kalian kurang begitu mampu dan anak kalian mau misalkan untuk berpendidikan, kalian coba cari beasiswa yang mendukung pendidikan anak gitu. Dan berusaha anak kalian untuk mendapatkan itu. Dan ketika udah mendapatkan tentu akan meringankan orang tua kan. Seperti itu teman-teman, itu merupakan solusi yang kedua. Yang ketiga, solusinya adalah ya kalian harus cari pendapatan tambahan teman-teman. Jadi pendapatan tambahan itu bisa dapat dari part-time job, mungkin Sabtu Minggu, supaya kalian bisa mendapatkan pemasukan gitu loh. Nah, pemasukan lebih berarti kalian sudah bisa harusnya untuk investasi buat pendidikan anak. Seperti itu. Itu yang ketiga. Lalu solusi yang keempat adalah solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir adalah pilih negeri dibandingkan swasta. Kenapa gue bilang seperti itu, pilih negeri dibandingkan swasta? Karena gini, biaya sekolah di negeri itu lebih murah dibandingkan di swasta, ya. Jadi bahkan di beberapa udah ada yang gratis ya teman-teman ya, untuk SD-nya, SMP-nya, SMA-nya itu ada yang gratis, tapi beberapa tetap masih bayar, walaupun tidak akan sebesar swasta. Seperti itu teman-teman, tetapi itu tetap harus mengeluarkan uang. Nah, ini bisa menjadi alternatif kalian juga. Kalau kalian nggak punya budget yang gede, ya nggak apa-apa, negeri aja dulu, gitu. Dan kalian jangan meremehkan negeri itu, oh udah pasti jelek. Oh enggak, teman-teman. Negeri itu tuh bagus loh. Bahkan yang menang Olimpiade tahun 2019, ini datanya ada di sini, itu adalah anak SD dari luar daerah gitu ya. Dan dia bisa meraih Olimpiade matematika ya di apa namanya di dunia gitu loh. Itu dia bisa menang juara satu gitu. Tapi itu apa ya, orang nggak terlalu banyak tahu soal ini gitu, bahwa dan dia itu sekolah negeri gitu. Jadi lu jangan meng-underestimate negeri itu selalu kurang begitu bagus nih, kurang begini nih ilmunya. Nggak juga kok, dia sekolah negeri dan dia bisa dapat itu kok Olimpiade menang gitu. Itu luar biasa teman-teman. Kompetisinya bukan dalam negeri aja, di luar negeri semua. Seperti itu teman-teman. Kalau kalian merasa video gua yang cukup panjang ini bisa membukakan kepala kalian dan kalian udah mulai termotivasi untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka semua juga sadar bahwa biaya pendidikan tuh harusnya benar-benar dicicil dari sekarang-sekarang ini gitu loh. Bahkan mungkin kalian yang udah punya anak itu harus sudah dicicil dari sekarang gitu. Nggak ada kata terlambat untuk memulai teman-teman. Jadi lebih baik mulai sekarang dibandingkan nanti. Seperti itu teman-teman. Ya, kalian bisa share aja dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.